Oke, jadi episode terbaru dari salah satu kartun web series yang paling viral pada tahun 2023 lalu akhirnya rilis juga, dan sesuai permintaan kalian, pada kesempatan kali ini gue akan membahas episode tersebut. Nah, dikarenakan gue merasa kalau kartun ini sangatlah viral, jadi ya gue berpikir kalau kalian semua pastinya sudah tahu lah soal kartun ini, dan gue gak perlu memperkenalkannya kembali. Nah, episode kedua dari kartun The Amazing Digital Circus dibuka dengan sebuah adegan yang cukup intens yang menampilkan Pomni yang sedang mengalami mimpi buruk. Nah, dalam mimpi ini, kita bisa melihat bagaimana Pomni yang ketakutan ketika dirinya akan berubah menjadi abstracted. Hal ini cukup masuk akal karena salah satu kejadian yang paling diingat oleh Pomni di episode sebelumnya adalah ketika ia dikejar oleh salah satu orang yang terjebak di dunia tersebut yang telah mengalami abstracted yang bernama Kaufmo. Nah, tidak hanya Pomni takut kalau dirinya akan berubah menjadi abstracted, di mimpi buruk ini Pomni juga terlihat sangat ketakutan apabila dirinya akan dilupakan oleh semua orang. Untungnya semua skenario ini hanyalah mimpi saja, dan Pomni pun akhirnya segera terbangun. Setelah terbangun, Pomni langsung disambut oleh Regeta yang sudah menunggu di depan kamarnya dengan penuh semangat, walaupun di episode sebelumnya Pomni telah melakukan hal yang buruk kepadanya. Meskipun Regeta berusaha menunjukkan aura yang positif dengan mengatakan kalau ia tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan oleh Pomni di episode sebelumnya, namun Pomni terlihat tidak membalas kehangatan yang diberikan olehnya, yang kemungkinan besar dikarenakan efek mimpi buruk sebelumnya, ataupun Pomni masih memiliki rasa bersalah yang sangat besar yang membuatnya kesulitan dalam menanggapi respon tersebut. Setelah semua anggota sirkus berkumpul di aula utama, Caine akhirnya mengumumkan kalau kegiatan petualangan mereka untuk hari ini adalah pergi menuju Candy Canyon Kingdom untuk menolong kerajaan tersebut setelah bahan berharga mereka, yaitu maple syrup, telah dicuri oleh sekumpulan bandit. Mereka semua pun akhirnya pergi ke sana, kecuali Zubel yang terlihat tidak begitu tertarik, yang kemungkinan besar dikarenakan kejadian yang tidak mengenakan yang ia alami di petualangan sebelumnya. Grup ini pun akhirnya sampai di kerajaan dan langsung disambut oleh pemimpin kerajaan tersebut, yaitu Princess Bubblegum. Maksud gua adalah Princess Lulilalu. Oh my god, what the hell is that name? Nah, buat kalian yang selalu update dengan kabar terbaru dari serial ini, terutama sebelum episode kedua ini rilis, harusnya kalian sangat familiar dong dengan wajah yang satu ini. Well, awalnya banyak orang yang mengira kalau karakter ini bakal menjadi roster terbaru dari grup Digital Circus, tapi ternyata ia hanya merupakan seorang AI atau NPC saja. Satu hal yang cukup unik mengenai kerajaan ini adalah bagaimana mereka menunjukkan bahwa Caine dianggap sebagai sosok Tuhan di kerajaan tersebut, dan sepertinya ia juga dianggap sebagai Tuhan di berbagai dunia yang ia buat. Nah, setelah disambut, mereka pun diberikan sebuah kendaraan mobil tangki untuk bisa mengejar para bandit. Mereka pun akhirnya mampu mengejar komplotan penjahat ini, dan terjadilah sebuah momen pengejaran yang sangat seru dan juga lucu. Nah, pada titik ini, gue awalnya mengira kalau episode kedua dari serial ini bakal memiliki cerita yang sangat simple dan penuh dengan komedi. Gue mengira kalau mereka bakal mengambil arah cerita yang episodik, namun masih memiliki sedikit kelanjutan atau continuity di dalamnya. Tetapi setelah momen pengejaran tersebutlah, kita pun akhirnya masuk ke bagian serius di episode ini. Nah, jadi setelah melakukan pengejaran yang cukup lama, Pomni dan pemimpin dari para bandit yang bernama Gumigu akhirnya terlempar ke sebuah dunia yang sangat asing. Untuk sisanya, seperti Jax, Regeta, dan para bandit, mereka masuk ke sebuah sungai coklat yang dihuni oleh seekor monster yang bernama Fudge, yang mana monster tersebut memiliki dendam terhadap sang putri pemimpin kerajaan permen. Nah, sementara itu, Pomni dan Gamigo yang tiba di sebuah dunia yang asing ini akhirnya melihat beberapa figur dari beberapa karakter yang baru muncul di episode ini. Nah, dari sini, kita harusnya bisa menyadari kalau mereka berdua sebenarnya masuk ke sebuah sistem backup atau bisa dibilang sebagai file rahasia yang menyimpan semua aset yang muncul di episode ini. Buat kalian yang sering bermain game PC dan mengotak-atik aset dari suatu game, pastinya kalian semua sudah tidak asing lah dengan hal yang seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa semua figur yang ada di ruangan tersebut merupakan NPC yang dibuat oleh Caine. Pengungkapan ini jelas membuat Gamigo menjadi sangat kebingungan, dan hal ini pun diperparah ketika Pomni menjelaskan kepadanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Penjelasan tersebut akhirnya membuat Gamigo mengalami existential crisis karena dirinya sadar bahwa ia hanyalah sebuah aset atau sosok figuran saja yang hanya akan muncul sekali dan akan dilupakan apabila semua ini telah selesai. Nah, satu hal yang unik mengenai kejadian ini adalah apabila kita mengingat kembali perkataan Caine ketika ia berusaha membujuk Zubel, di mana ia mengatakan kalau dalam petualangan ini ia telah membuat sebuah AI yang jauh lebih imersif dari apa yang pernah ia buat. Nah, sepertinya
Kane di sini tidak sadar bahwa saking imersifnya AI yang ia buat, AI atau NPC tersebut ternyata dapat menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Setelah mengalami depresi atas pengungkapan besar, Pomni mencoba untuk menghibur Gamigu dengan cara ia akan mengajaknya untuk bisa bergabung ke dalam sirkus. Dengan begitu, ia bisa merasa seperti sosok yang hidup dan bukan lagi sebuah figur. Buat gua, ini adalah salah satu momen terbaik dari episode ini karena di momen inilah kita bisa melihat sisi lain dari karakter Pomni. Kita yang awalnya hanya melihat Pomni sebagai sosok yang sangat mudah panik dan juga penakut, kini ia juga memiliki sifat lain yang ternyata sangat peduli dan bisa menghibur orang lain. Hal ini jelas sangat sesuai dengan penggambaran karakternya yang merupakan seorang jester yang memiliki pekerjaan untuk bisa menghibur orang lain. Gamigu akhirnya kembali bersemangat dan keduanya pun keluar dari area tersebut dengan menggunakan truk yang berisikan maple syrup. Keduanya pun akhirnya dapat berkumpul kembali dengan kawan-kawan mereka dan dikarenakan kini mereka telah memiliki 2 truk yang berisikan maple syrup, kini kedua belah pihak dapat saling mendapatkan keuntungan. Para bandit bisa membawa pulang maple syrup, sementara Pomni dan grupnya dapat mengembalikan sirup milik kerajaan permen. Setelah sukses, mereka semua dan juga Gamigu akhirnya kembali ke dunia utama sambil meninggalkan kerajaan permen yang sepertinya akan hancur dikarenakan Zack meninggalkan pintu terbuka untuk Monster Fudge bisa membalaskan dendamnya. Dengan misi mereka yang telah berhasil, kini mereka dapat beristirahat dan Gamigu bisa menjadi anggota terbaru mereka. Oh, looks like one of these guys made it through. Wait, what? Well, ya, sayangnya Gamigu harus dilenyapkan oleh Kane dengan alasan ia tidak ingin dirinya kelupaan untuk membedakan manakah yang NPC dan manakah yang manusia. Lewat perkataannya ini, gue merasa bahwa sepertinya kejadian yang serupa pernah terjadi dan hal tersebut bisa mengancam Kane dan sekaligus dunia tersebut. Dan ya, kejadian ini tentu memberikan tamparan yang sangat keras terhadap Pomni dan hal ini pun membuatnya sempat menggila beberapa saat. Dikarenakan misi ini berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada kejadian yang gila ataupun penuh dengan kekerasan, hal ini pun jelas membuat Jax menjadi sangat kecewa. Episode ini pun ditutup dengan semua orang kecuali Jax melaksanakan sebuah acara pemakaman bagi Kafmo agar mereka bisa selalu mengenang atas kepergiannya. Acara ini pun membuat Pomni sadar bahwa ketakutannya selama ini mengenai ia akan dilupakan oleh semua orang ternyata tidak sepenuhnya akan terjadi karena dibalik semua keanehan dan kerendeman dari orang-orang di tempat tersebut, setidaknya mereka masih saling peduli antar satu sama lain. Overall, ini merupakan sebuah episode yang sangat luar biasa. Gue bener-bener gak expect kalau mereka bakal membuat sebuah episode dengan kualitas yang sebagus ini. Episode yang awalnya gue kira bakal diisi oleh banyak candaan dan lelucon, ternyata juga memiliki momen serius. Bahkan bisa gue katakan, kalau episode ini memiliki cerita yang jauh lebih serius dan juga lebih gelap daripada episode sebelumnya. Yes, memang di episode ini kita nggak ditunjukkan dengan penampilan mengerikan dari makhluk abstracted, namun bagaimana mereka menyajikan konflik mengenai existential crisis itu benar-benar bagus banget dan sangat ngena buat gue pribadi. Pembawaan konflik tersebut terasa sangat serius dan proper hingga membuat gue bisa merasakan apa yang dialami oleh karakter Gamigu. Tidak hanya dari ceritanya yang bagus, penggambaran dari karakter-karakter di episode ini juga nggak kalah bagusnya. Hampir semua karakter di episode ini memiliki 1 ataupun 2 momen yang mengokohkan kepribadian dan juga trait mereka. Apa yang banyak orang duga di episode pilot ternyata beneran terjadi di episode ini. Apa yang gue maksud di sini adalah banyak orang yang beranggapan bahwa setiap karakter di serial ini mewakili sifat-sifat dan karakteristik tertentu. Sebut saja karakter Regata, dikarenakan karakternya ini merupakan sebuah boneka santet yang pun akhirnya digambarkan memiliki sifat yang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, namun dirinya selalu merasa diabaikan hingga bahkan menjadi bahan bulian bagi beberapa karakter. Nah, tapi di episode ini kita juga ditunjukkan bahwa setiap karakter ternyata nggak hanya akan memiliki satu kepribadian saja. Yes, ada beberapa karakter di episode ini ternyata juga memiliki sisi lain. Ya, sebut saja karakter Pomni yang selain memiliki sifat yang mudah penakut dan juga panik, ia ternyata juga memiliki sifat yang peduli dan bisa menghibur orang lain. Ataupun Kingo yang di awalnya kita kira ia selalu mudah lupa akan segala hal, ternyata juga bisa mengingat beberapa momen penting seperti bagaimana Nagata yang pada saat pertama kali tiba di dunia ini yang mengalami nasib yang sama seperti Pomni, yaitu sama-sama mengalami kesulitan yang hebat dalam berbaur dengan dunia ini.
Dan yang terakhir adalah Jax yang dibalik karakternya yang selalu digambarkan dengan sifat yang sarkastik dan seperti tidak punya hati, tapi sepertinya ia juga memiliki sebuah perasaan peduli. Hal ini bisa dilihat ketika Regatta menjelaskan kepada Pomni mengenai mereka semua akan selalu berusaha untuk mengingat orang-orang yang telah mengalami abstracted. Terlihat di wajah Jax adanya sebuah ekspresi sedih dan juga penuh penyesalan, yang mana sepertinya terdapat sebuah kenangan masa lalu yang sangat berat yang membuat Jax bisa memiliki sifat yang seperti sekarang ini. Nah, jadi itulah yang bisa gue bahas dari episode ini. Gimana menurut kalian? Apakah episode ini jauh lebih bagus daripada episode sebelumnya? Dan atau kalian lebih suka dengan episode pilotnya? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!